Halo teman-teman, selamat datang di video analisa saham PEK. Di sini saya hanya sharing informasi berdasarkan data dan perhitungan pribadi. Kalau ada perbedaan angka atau sudut pandang, silahkan dianalisa kembali masing-masing. Jangan lupa like bila kalian suka video ini, dan kalau kalian merasa saya ada kekeliruan, jangan ragu untuk koreksi di kolom komentar. Yuk, kita mulai pembahasannya. Oke, di video-video yang sebelumnya, saya sudah memperlihatkan ya, kalkulator yang menghitung OWK untuk saya sendiri. Nah, ini saya sudah bagikan ke kalian. Terus seperti yang kita sudah tahu juga, harga-harga yang ini, harga-harga PEK yang sudah koreksi ini sekarang sudah mencapai di angka Rp2.070 ya di tanggal sekarang video ini direkam, yaitu 15 September 2025. Kemudian pasti banyak yang bertanya soal apa saja yang bisa dilakukan seorang pemegang saham PEK di situasi sekarang ya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang sudah conviction-nya udah mantap, jadi mau ada pengaruh dari luar ya, pengaruh eksternal kalian nggak terpengaruh. Atau mungkin ada juga yang bingung, kayak saya pribadi juga kemarin sempat bingung karena kayak nggak ada apa-apa kok harga bisa naik, harga bisa turun. Atau mungkin masih pemula kayak saya juga, atau mungkin bahkan yang ngikutin di Stockbit pasti udah paham ya rame-ramenya drama di Stockbit ya, karena di samping saham PEK sendiri yang di luar perkiraan merilis OWK dibanding right issue yang banyak dikira-kira orang akan right issue, tapi ternyata merilis OWK nanti di RUPS tanggal 25 September ini ya. Nah, mungkin di samping itu juga mungkin drama-drama di Stockbit yang kalian sudah dengar, seperti ada satu influencer yang katanya ini ya jualan kelas, terus ternyata kelasnya itu nggak sesuai dengan ekspektasi ininya ya, murid-muridnya ya, atau mungkin bahkan indikasi adanya kejadian yang nggak fair ya, saya nggak nyebut pihaknya siapa, tapi secara tidak langsung dia juga mempengaruhi ini ya, psikologis di pasar saham PEK ini. Oke, lanjut, balik lagi ke pertanyaan, apa yang bisa dilakukan pemegang saham PEK di situasi sekarang. Seperti di podcastnya Koleon yang terakhir ya, di Overpost, itu kalian bisa lihat kalau seseorang ini yang kadang-kadang ini katanya dia bilang stamina yang diutamakan ya, karena fundamentalnya katanya bagus kayak ini. Terus kalau di drama-dramanya kita nggak usah bahas mungkin ya, mungkin kalian sudah pada baca, untuk yang di Stockbit juga mungkin, atau bahkan itu nggak penting ya, karena ini yang penting kita seobjektif mungkin melihat PEK ini dan sambil menghitung hari menuju RUPS ya. Apa sih yang bisa dilakukan seorang pemegang saham PEK di situasi sekarang ini? Nah, kemarin-kemarin ini saya udah tulis, kalau dari berbagai sumber ya dianjurkan untuk nebus ya, karena seperti kalkulator yang sudah dijabarkan di video sebelumnya, saham baru akan rilis sebanyak 35 miliar sebanyak-banyaknya. Kalau misalnya ternyata lembar saham barunya lebih sedikit, pasti rasionya juga lebih sedikit dan harganya pasti akan lebih mahal. Semua itu menyangkut ke nilai dilusi ya. Jadi setiap kali ada right issue atau kayak besok ini OWK, pasti nanti akan terjadi adanya dilusi ya. Nah, ini di kalkulator saya sudah ada juga, mulai dari 90-an% ke atas sampai di 1% ya, kalau misalnya amit-amit harganya itu OWK-nya itu mahal dan saham barunya cuma sedikit. Nah, jadi yang bisa dilakukan nomor satu ya, yang pertama itu adalah tetap OWK ya. Jadi untuk yang pegang lot, mungkin kalau misalnya cuma lotnya sedikit nggak masalah ya, cuman kalau misalnya lotnya seperti bernilai ratusan juta rupiah atau berapa gitu kan, kalau kena rasionya kan pasti akan jadi mahal ya harga tebusnya. Kayak coba aja misalnya kita beli di harga per hari ini di 20.70, terus lotnya itu semisal ada di 150 gitu. Nah, misalnya per hari ini kita beli di lotnya 150 lot, berarti kan kalian butuhnya itu modalnya ada di 31 juta. Nah, nanti ini kalau misalnya beneran harga OWK-nya ini di sini, di range ini harga OWK-nya 78 dengan rasio 22, maka kalian akan mendapatkan saham baru sejumlah 328 ribuan ya.
Nah ini nggak bulat karena rasionya juga nggak bulat, nanti pasti akan kelipatan 100 karena lot itu satunya 100 lembar. Nah dana kebutuhan dananya itu nanti kalian akan butuh sekitar 25 jutaan, dengan harga modal untuk beli 150 lot ini adalah di 31 juta. Berarti keluar modalnya adalah di 56 juta ya, agak lumayan untuk misalnya mungkin untuk pemula atau yang dananya terbatas. Cuman kalau nggak tebus nanti kalian akan malah jadi terdilusi ya, jadinya malah nanti akan cuman 2 juta dari 31 juta akan nilainya akan merosot jauh jadi 2,4 juta ya. Seperti itu. Jadi pertama itu adalah tebus. Terus yang kedua, ini kita tulis saja di sini. Yang bisa dilakukan pack. 1, tebus OWK. Karena kalau tidak itu nanti akan terdilusi besar. Terus yang kedua itu kalian juga bisa kurangi muatan, berarti jual lotnya sebagian. Jadi jual sebagian ya, kalau misalnya 150 lot nanti kalian jual sambil melihat grafiknya. Jadi kalau misalnya harganya turun terus berarti kalian cut loss. Atau kalau mungkin dananya ada ya ditebus utuh. Nanti kalau misalnya terlalu banyak, misalnya 1000 lot gitu, nah ini kan berarti 200 juta dan kebutuhan dana OWK-nya sekitar 170 juta ya. Nah kalau misalnya kalian kendala nanti nebusnya akan terlalu mahal, kalian bisa kurangi dulu lotnya, atau mungkin jadi 100 atau 500 gitu, atau mungkin gimana. Nah itu jadi nanti dana cut loss-nya tadi bisa kalian alokasikan untuk tebus OWK. Berarti jual sebagian bisa, jadi artinya juga cut loss juga bisa ya. Cut loss juga bisa. Nah tapi ini kurang recommended ya, karena untuk dua pilihan ini kalau misalnya disuruh milih, saya pribadi itu pilihnya yang nomor 1 ya, jadi tebus OWK-nya keseluruhan ya, jadi nggak perlu kurangi muatan. Apa kita sebut ini 1B aja, enggak lah, kurangi muatan tapi nanti jadi rugi cut loss CL ya. Terus yang nomor 3 ini sudah aku, nah ini nih, jadi nomor 1 diem aja dan tebus OWK ya. Nah ini seperti ini. Terus ini coret-coretanku sendiri. Jadi kalau di aku itu malah nggak ada opsi kurangi muatan ya, cuman kita hadirkan di sini pilihannya buat kalian aja. Di pilihan itu sebenarnya banyak. Kalau saya pribadi nomor 2, kalau misalnya tambah juga bisa, jadi mumpung harganya turun malah bisa average down ya, jadi tambah lagi misalnya ini misalnya ini saya misalnya 94, nanti ditambah lagi berapa, terus nanti ditebus OWK, nanti di simpen sampai OWK-nya bisa dikonversi atau nanti bisa di DP. Nomor 3 berarti tambah muatan, tebus OWK. Nah ini modal nambah ya, jadi modalnya bertambah ya untuk kalian, jadi udah nambah muatan, nanti OWK-nya juga kena rasio lagi ya, jadi misalnya tadinya 100 terus nambah 50 jadi 150, jadinya modalnya dari 17 jadi nambah lagi kayak gitu. Keunggulannya apa kalau tambah muatan? Nanti kalau misalnya proses injeksi dana di pack ini sudah selesai, nanti harganya sudah balik lagi, misalnya kan tadi average-nya pasti akan turun ya di sekitar 100-an atau di sekitar 200-an gitu. Nah nanti kalau misalnya average-nya sudah naik lagi, misalnya jadi di angka 1000 gitu, nah itu nanti jadinya malah ini ya, keuntungannya bertambah ya, karena kalian sudah nambah muatan di awal. Tuh di sini bisa kelihatan dari modalnya di 56, jadinya nanti kalau misalnya harga ke 1000 lagi jadi bagger ya, jadi 600% untungnya. Atau kalau misalnya di 500 gitu sudah bagger juga ya, 300%. Terus yang keempat, di sini aku bilangnya yang keempat tambah lagi, tapi tunggu dekat ini ya, tambah muatan, tunggu dekat RUPS kayak gitu. Jadi penambahannya kalian bisa dapat lebih banyak, terus tebus OWK,
berarti nanti secara nggak langsung juga ini ya, average-nya turun, terus nanti kalian juga bisa semakin untung ya pastinya, karena muatan di awal sebelum OWK juga iya. Terus yang kelima ini aku nulis di sini tambah muatan setelah OWK ya, seperti ini. Jadi kalian bisa tambah muatan setelah OWK. Nah, ini yang menarik nih. Banyak yang beranggapan untuk nambah muatan di ini ya, nambah muatan di setelah RUPS ya, buat yang katanya yang banyak yang bilang di stream Stockbit, oh harga normal di 1.500 atau harganya nanti saya aja di harga 200 gitu. Nah ini ya, masuknya di ini di opsi kelima, kalau di sini opsi keempat. Jadi nanti kalian bisa dapatnya itu harga per lembarnya jadi lebih murah ya. Kayak di sini aku tampilkan setiap aku nambahnya jumlahnya 10 juta. Nah kalau misalnya tambah saat ini mungkin bisa dapat 41 lot, kalau tambah dekat RUPS mungkin harganya lebih rendah lagi, bisa dapatnya 55 lot. Nah kalau misalnya tambah setelah OWK dan ternyata harganya turun mendekati rata-rata baru ya, di sekitaran 300, pokoknya ratusan perak, itu nanti 10 juta kalian bisa dapat banyak lot ya, seperti itu. Ini yang menarik ya, cuman jadinya banyak spekulasi karena di sini aku tulis kalau misalnya OWK nanti konversi instan pasti nggak langsung dilepas ya. Soalnya anggapan saya kalau misalnya sudah habis nebus kan pasti udah keluar uang, masa langsung di cut loss kan nggak mungkin, pasti akan ada waktunya nunggu dulu. Itu perkiraan saya ya. Kalau misalnya semisal bisa konversi instan seperti KF ya, Kimia Farma, itu pun nanti pasti akan ada terjadi antrian beli ya, kayak kemarin di IPO JDIA. Nah itu nanti pasti antrian beli ini menyebabkan kalian nggak bisa bisa berebut ya barangnya. Nah kalau misalnya nanti berebut bisa jadi malah harganya nanti bisa naik gitu. Jadi spekulasi tentang harga atau ketersediaan pack ini setelah OWK itu masih tanda tanya ya. Kalau di perkiraan saya sih pasti dia akan lama di harga teoritis baru di kisaran berapa ratus perak itu ya. Oke, seperti itu. Sekali lagi ini bukan ajakan untuk jual beli emiten, keputusan ada di tangan kalian masing-masing, begitu juga resikonya. Oke, begitu aja penjelasan saya. Terima kasih.